Assalamualaikum murid-murid Ibu kelas 3. Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 1 sub 2 pembelajaran 5. Mari dibuka bukunya sambil didengarkan dan dilihat video yang akan Ibu berikan dan Ibu jelaskan materinya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita memulai untuk pembelajaran 5. Dibuka pada halaman 83. Ya. Dilihat bukunya, di situ ada 2 gambar di atas. Ayo mengamati. Ibu baca terlebih dahulu ya. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi dengan berolahraga, tubuh kita akan semakin bertambah tinggi. Itu apalagi untuk kalian yang masih di usia produktif, dengan rajin berolahraga, makan makanan bergizi akan mempercepat pertumbuhan kalian menjadi tinggi dan badan menjadi lebih kuat dan sehat. Nah, kemudian di gambar yang kedua di bawah, saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, lagi-lagi ya, kita harus rajin berolahraga agar tubuh kita semakin kuat. Kita yang tadinya tidak bisa menendang bola, ketika kita berlatih dan terus berolahraga, kita sudah bisa menendang bola dan bahkan menjadi pemain bola yang hebat. Nah, dibuka lagi halaman 84. Nah, di situ di halaman 84, Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Nah, jadi untuk anak-anak Ibu kelas 3, apabila kalian berbeda kesukaan, kegemaran berolahraga dengan temannya, tidak apa-apa. Jangan dimusuhi karena perbedaan. Nah, karena setiap orang itu memiliki kegemarannya masing-masing ya. Misal Ibu menyukai olahraga bermain voli, dan misal kalian menyukai olahraga berenang. Nah, itu tidak jadi masalah karena kita harus tetap rukun walaupun kita memiliki perbedaan. Kemudian Siti senang berolahraga lari di pagi hari, sedangkan Dayu senang berolahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Nah, walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun dan bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Nah, jadi dengan kalian membaca buku ini, materi ini, jadi kalian itu walaupun memiliki kegemaran yang berbeda, tapi kalian harus tetap rukun dan menghargai teman-teman yang lain. Jangan lupa, apabila ada teman kalian kesusahan, kalian harus tolong menolong. Karena hidup rukun itu akan membuat kita damai dan nyaman. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, dibuka halaman 85. Di buku kalian itu ayo menulis. Tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut. Nah, di situ ada 3 soal dan mari kita tulis bersama. Yang pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Mengapa? Ya karena dengan
menghargai perbedaan dapat mempererat kerukunan antar manusia. Nah, jadi kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai perbedaan. Karena dengan menghargai perbedaan, kita dapat mempererat kerukunan sesama manusia. Siapa yang mau hidup rukun dengan sesama teman? Nah, berarti kalau kalian ingin hidup rukun bersama teman, kalian harus saling menghargai suatu perbedaan. Yang kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika kita hidup rukun? Nah, yang pertama, hidup menjadi tentram. Yang kedua, hidup menjadi nyaman. Yang ketiga, aman dan damai. Dan yang keempat adalah selalu harmonis. Nah, jadi ketika kita selalu hidup dengan rukun, kita akan merasakan 4 yang Ibu tulis ini. Jadi kalian kalau ingin hidup tentram, nyaman, damai, dan harmonis, kita harus hidup rukun. Caranya dengan menghargai perbedaan seseorang. Nah, yang nomor 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Karena dalam kehidupan harus saling tolong-menolong. Dengan bekerja sama, semua tugas yang berat akan terasa lebih ringan ketika dikerjakan. Nah, jadi kalian apabila ingin tugasnya terasa lebih ringan, kalian harus bekerja sama, tolong-menolong. Tapi bukan untuk soal mengerjakan tugas ya. Kalau untuk mengerjakan tugas kalian tulis sendiri-sendiri. Misalnya Ibu kesulitan menulis, pulpen Ibu habis. Nah, kalian menolong Ibu dengan cara meminjamkan pulpen atau meminjamkan pensil. Nah, itu adalah suatu bentuk kerjasama, saling tolong-menolong agar tugas yang berat akan lebih ringan ketika dikerjakan. Kemudian kita buka yang halaman 86. Ayo berdiskusi. Apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Ya, selalu hidup rukun. Apakah kamu dan teman-teman memiliki kesukaan olahraga? Tidak, karena setiap orang, setiap teman itu memiliki olahraga yang berbeda-beda. Coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu. Nah, di situ ada 5 kolom yang belum diisi, mari kita isi bersama-sama. Nama teman, Udin, olahraga kesukaannya bersepeda. Coba kalian lihat di sampingnya itu yang ada di video ini. Nah, di manakah gambar olahraga bersepeda? Nah, bisa kalian tunjuk. Kemudian yang nomor 2, Edo, olahraga kesukaannya bermain bola. Nah, kira-kira gambar bermain bola yang mana ya? Bisa kalian tunjuk bersama Mama. Kemudian yang ketiga, Dayu, olahraga kesukaannya adalah berenang. Olahraga berenang yang seperti apa ya? Coba kalian tunjuk dan nanti dikoreksi oleh Mama di samping kalian. Dan yang keempat, Lani, olahraga kesukaannya yaitu lompat tali. Bagian mana ya gambar yang menunjukkan olahraga lompat tali? Yang kemudian yang terakhir adalah Siti, olahraga kesukaannya yaitu lari pagi. Nah, coba kalian tunjuk olahraga lari pagi yang seperti apa ya? Nah, bisa kalian amati ya. Jadi dengan melihat gambar, kalian juga bisa tahu, oh ini adalah olahraga lari pagi, lompat tali, berenang, sepak bola, dan bermain mengayuh sepeda. Oke, kita lanjut halaman 87. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih
santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Nah, selanjutnya coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Nah, sekarang kita mempelajari perhitungan dengan cara pengurangan. Nah, bisa dibuka di halaman 89. Ayo berlatih. Di situ ada contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, jadi menurut Ibu ini adalah teknik yang paling mudah, yaitu tanpa teknik meminjam. Di situ soalnya ada contoh soalnya ada 5.478 dikurang 1.254. Mari kita hitung. Tulis ribuannya, berarti di situ ada 5, ratusannya 4 dan 2, puluhannya 7 dan 5, satuannya 8 dan 4. Oke, kemudian mari kita hitung ya. Dimulai dari, kalau hitung pengurangan, dimulai dulu dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan yaitu kita hitung satuannya. Satuannya 8 dikurang 4. Coba hitung dengan jari kalian 8 dikurang 4. 8 dipinjam 4. Jadi hasilnya adalah 4. Kemudian 7 dikurang 2. 7 maksud Ibu 7 dikurang 5. 7 dikurang 5, hasilnya ada 2. Kemudian 4 dikurang 2. Coba jari kalian ada 4, kemudian dipinjam 2, hasilnya ada 2. Nah, yang terakhir 5 dikurang 1. Jari kalian ada 5 dikurang 1 menjadi 4. Nah, begitu ya untuk teknik meminjam pengurangan. Jadi hasilnya 4.224. Nah, kemudian kerjakan latihan berikut. Di situ ada 3 soal, namun kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, dilihat di video atau gambar selanjutnya. Kita mulai dari nomor 1. 2.356 dikurang 1.243. Nah, kita mulai hitungnya dari yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 1. Kemudian 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 1.113 ya, 1.113. Kemudian yang nomor 2, seperti biasa kita hitungnya dari sebelah kanan. 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 1 dikurang 0 kita turunkan, karena 1 dikurang 0 hasilnya tetap 1. Kemudian 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, di sini ada 3 dikurang 3. Ketika angka yang sama dikurangi, itu akan menghasilkan hasil yang 0. Jadi 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Jadi kalian bisa menulisnya langsung 316. Jangan ditulis 0, 3, 16 ya, harus ditulisnya 316 karena bilangan nolnya tidak dibaca. Kemudian yang nomor 3,
9.832 dikurang 7.810. Kita hitung dari yang paling kanan terlebih dahulu. 2 dikurang 0 hasilnya 2. Kemudian 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kemudian 8 dikurang 8 hasilnya 0. Apabila angkanya sama berarti akan menghasilkan 0 ya. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Habis. Kemudian 9 dikurang 7 hasilnya 2. Jadi totalnya adalah 2022. Nah, untuk penyebutannya jangan sampai salah ya. Ini adalah 2022. Oke? Kemudian contoh pengurangan dengan teknik meminjam yang ada di bawah. Nah, di situ ada soal 4.249 dikurang 1.926. Di situ masih belum diisi titik-titik 2, 3. Nah, kita tidak dapat mengurangkan 2 dengan 9. Oke. Kita hitung bersama-sama. Hitung dari sebelah kanan. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3. Kemudian 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, karena 2 dikurang 9 itu tidak bisa, jadi 2 itu harus meminjam angka dari sebelahnya. Jadi meminjam angka 1 menjadi hasilnya 12. Nah, 12 dikurang 9 hasilnya 3. Karena 4 sudah dipinjam satu angka, berarti dia dikurangkan 1 menjadi 3. Nah, karena 4 tadi sudah dipinjamkan 1, berarti hasilnya adalah 3. Jadi, perhitungannya adalah 3 dikurang 1 menjadi 2. Nah, jadi perlu dipahami ya, apabila untuk pengurangan angka di atasnya itu lebih kecil daripada yang di bawah, harus meminjam satu angka dari angka sebelahnya. Ya, di situ 2 berarti harus dipinjamkan 1 menjadi 12. Nah, 12 dikurangi 9. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi kalau untuk teknik meminjam itu harus lebih tinggi dari angka yang dikurangkan. Nah, karena 9 dengan 12 itu lebih tinggi 12, jadi bisa untuk dikurangkan. Gitu ya, apabila ada yang belum paham bisa bertanya kepada ibu. Nah, kemudian tugas kalian adalah menyelesaikan soal pengurangan di halaman 92. 3 soal harus kalian kerjakan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.